artinya memiliki satu ilmu, kemudian dia berakhlakul karimah, bisa menghormati ibu bapaknya, bisa menghormati semua gurunya atau lingkungannya akan menguntungkan kesemuanya. Itu anak soleh dan bisa membawa orang tuanya semuanya kepada kebaikan baik dunia dan akhirat. Ketika semua terjadi sebaliknya, ya Bu, kita pikir baiknya Bu. Ketika mikir dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Sahlani kepada Ustaz Ahmad Sahlani, kami persilakan. Quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila didengarkan mendengar bacaan dan hendaklah diam dan tenang, mudah-mudahan Allah memberi rahmat. Amin. Alhamdulillah kita mendapat penghormatan tingkat kabupaten tingkat provinsi ya. Mari kita dengarkan bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي أحصى كل شيء عددا وأحاط كل علم علما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الأيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة الصلاة. قال عز وجل: انظروا إلى عبد انظروا
fi sholati abdi atammaha am naqasaha. Teman-teman yang kami hormati, Ibu Ustazah Hajah Siti Hajar beserta Bapak Haji Ahmad Basuki serta keluarga besarnya, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan atau berkahkan umurnya, manfaat selain untuk keluarganya juga untuk kita semua kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Hidup tidak ada lagi hidup kecuali kepuasan, hidup tidak ada lagi kecuali kita bisa bermanfaat untuk keluarga dan orang lain. Juga yang kami hormati para dewan guru tahun Sinarani, pengurus-pengurusnya, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan mudah rezekinya. Lalu kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim, ya, kumpulan majelis taklim as-sholihat, semoga dengan adanya wadah baik ataupun majelis taklim senantiasa bisa mengantarkan kebaikan, kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Artinya kita bisa, wadah ini bisa membawa kesuksesan baik dunia maupun akhirat, sebagaimana permohonan kita di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu permohonan yang sering kita baca di akhir doa kita, penutup kita, ya. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaga atau yayasan as-sholihat sebagai tadi dikatakan wadah pendidikan atau wadah dalamnya ada majelis taklim dan pendidikan anak usia dini. Kita yang sudah menjadi orang tua tentunya memiliki satu tanggung jawab kepada anak-anak kita nanti, baik tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Setiap kita dikatakan dalam suatu hadis Rasulullah SAW itu adalah pemimpin. Kamu pernah dengar bahwa setiap kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira mau tanggung jawab kan? Jangan cuma mau jadi pemimpinnya doang, tapi nggak mau tanggung jawab. Dan itu mau nggak mau tidak mau, setiap individu adalah merupakan satu pemimpin yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita terkait dengan masalah pendidikan anaknya dulu, belum sampai ke masalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj mungkin ini buat ibu-ibu yang lebih lagi dah, nanti lebih mendalam lagi, insyaallah, ya. Kita bahas tentang tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak, karena anak adalah merupakan aset yang bisa menyelamatkan dirinya dan keluarga baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Ketika anak misalkan langsung aja
anak tidak terbentuk menjadi anak yang soleh solehah, ya, akan dimana ketika anak tidak terbentuk menjadi anak yang soleh solehah akan menjadi satu bahagian buat kita. Dia pandai, artinya memiliki satu ilmu, kemudian dia berakhlakul karimah, bisa menghormati ibu bapaknya, bisa menghormati semua gurunya atau lingkungannya akan menguntungkan kesemuanya. Itu anak soleh dan bisa membawa orang tuanya semuanya kepada kebaikan baik dunia dan akhirat. Ketika sudah terjadi sebaliknya, ya Bu, kita pikir pahitnya Bu. Ketika kita mikir pahitnya ketika punya anak yang tidak soleh dia pinter Bu, pendidikan umumnya hebat, dia bisa menciptakan sesuatu yang orang lain belum bisa dia bisa, sehingga terkenal, kemudian dia menjadi orang yang mahal, orang yang memiliki, ya, sehingga banyak memiliki ya kecukupan dalam urusan dunia, ilmunya juga tuh. Ketika terjadi seperti itu, dia memiliki ilmu tapi dia tidak memiliki dasar agama atau akhlak Bu. Itu diibaratkan seperti sebuah pisau yang dipegang oleh orang yang tidak waras. Seperti pisau yang dipegang oleh orang yang tidak waras. Bahaya loh. Bahaya loh. Artinya dia punya ilmu tapi dia tidak terarahkan dengan agama. Agama itu siapapun akan terlibat. Orang tuanya, tangganya, atau siapa saja ketika dia tidak menginginkan keinginan berbenturan dengan orang, maka akan terlibat. Ketika dia tidak memiliki dasar agama. Bahkan dalam dalam sebuah hadis yang lain disebutkan kullu mauludin yuladu halal. Mendengar dalam satu hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu halal fitrah abawahu yuhawidanihi au yunas yuroni. Kullu mauludin, setiap anak, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan setiap anak siapapun pada dasarnya adalah dia dalam keadaan suci dalam keadaan berarti dalam keadaan beragama Islam. Setiap manusia Bu ya, anak siapa saja, anak agama apa saja, ketika dia lahir dia berada dalam keadaan beragama Islam suci. Karena pada zaman azalinya sebelum dia lahir di alam ruhnya pernah ditanya. Dalam Al-Quran ada nggak pernah dengar ya bahwa manusia pernah ditanya oleh Allah. Mana? Pernah dengar bacaan itunya ayatnya? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Di alam ruh siapapun manusianya, apapun agamanya, ketika dia sebelum lahir di alam ruh jadi pernah ditanya, alastu birabbikum. Bukankah kata Allah ya, semua manusia itu ditanya oleh Allah, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Ada dalam Al-Quran, ini bukan hadis, tapi ada dalam Al-Quran. Silakan dicari. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Bukankah aku adalah Tuhanmu? Maka semua ruh menjawab, bala, betul. Iya. Syahidna, kami sebagai saksi menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan. Semuanya pernah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika kaitannya dengan hadis tadi, kullu mauludin yuladu al-fitrah, setiap yang dilahirkan manusia dilahirkan ini semuanya dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiru, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia jatuh ke dalam agama Nasrani dan agama Yahudi. Orang tuanya, ya? Orang tuanya yang menyebabkan anak itu dia jatuh ke agama Yahudi dan Nasrani.
Nah, begitu juga ketika anak kita lahir dalam keadaan suci, baik sebagaimana dalam Al-Quran bahwa dalam ayat Al-Quran itu bahwa manusia itu dilahirkan dia tidak mengetahui apa-apa. Dalam Quran bahwa manusia dilahirkan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian ketika dia sudah berada di alam dunia lahir, ya, maka dia diberikan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ya ada ilmu macam-macam, ada ilmu matematik, fisika dan sebagainya. Boleh saja. Dan perlu apalagi ya di zaman sekarang ini ya teknologi sangat perlu. Tapi jangan lupa berikan juga dasar agama yang kuat. Yang mudah-mudahan termasuk di sini adalah pendidikan yang memberikan dasar agama yang kuat agar anak tersebut terbentuk menjadi anak yang soleh. Anak yang tidak terbentuk soleha itu akan kembali urusannya kepada orang tua juga. Ketika anak tidak terbentuk soleha, dia punya kasus di mana-mana, banyak orang mencari, yang punya urusan siapa? Hati orang tua. Dia banyak kasus di mana-mana, urusan polisi datangnya ke rumah orang tua. Nauzubillah min. Itu adalah baru pertanggungjawaban di dunia, belum lagi di akhirat. Berat ya Bu? Ketika kita nih waktu dulu menikah dan punya anak, berarti konsekuensinya kita harus terima, harus kita jalan hubungan mau nikah. Dan memang sudah menjadi sunatullah ya, keinginan nikah, keinginan ingin bersuami, ingin beristri itu adalah sunatullah, sudah menjadi aturan alam yang diatur oleh Allah. Ya, tanggung jawab di dunia dan di akhir. Ya, jangan sampai itu artinya anak kita tapi musuh kita. Masya Allah, naudzubillah. Ya, ketika anak tidak terbentuk solehah, anak sendiri akan memusuhi kita. Maka itu semuanya kembalikan kepada diri kita. Dari mana kita memulainya membentuk anak solehah itu biasanya adalah intinya adalah harus dididik dengan agama. Baca sholatnya 5 waktunya kayak gimana, kita kontrol Bu. Ya, kita kontrol. Kalau bagi bapaknya mungkin bapaknya mungkin bisa mengajar anaknya untuk sholat ke masjid sekaligus mengajarkan, membimbing. Kalau tidak sholat, katakan sholat. Kalau tidak sholat, sudah pasti yang lainnya pun akan dijawab lagi. Kalau orang udah nggak sholat, sesuatu yang lebih haram lagi pun akan dilakukan. Termasuk memusuhi orang tua, nggak sedikit anak memusuhi orang tua, bahkan bisa membunuh orang tua kalau anak udah nggak punya akhlak. Ya, kita bentuk dari sedini mungkin. Sambil kita doain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini belum bahasa lain lagi ya. Bagi berapa berarti doanya? Masih seperempat Kak. 5 menit lagi Bu. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya Bu ya. Ya. Karena masih ada door prize.
Ya, bekali anak kita ibu ya, anak kita bekali satu tauhid, tauhid keimanan kita, keimanan anak kita kepada Allah. Jangan sampai meleset, melenceng ketauhidannya, tidak bertauhid kepada Allah, tidak bertuhan kepada Allah. Nauzubillah, jangan sampai, bahaya. Akan kembali konsekuensinya untuk berbalik kepada kita kepada Allah. Kemudian setelah itu syariat agama, syariat agamanya perhatikan dia sholat atau enggak, akhlak ucapannya kayak gimana, perhatikan. Ya ini tinggal kembali ke masalah ke diri kita. Ketika kita abai atau kita membiarkannya, akan kembali akibatnya kepada diri kita. Oh ya. Kemudian singkat aja dah, langsung kepada tadi ada dua ini ya, coba Isra Mi'raj Bu. Ini ibu-ibu udah berapa kali melaksanakan Isra Mi'raj? Udah sering Ibu ya? Sering, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya bisa nambah kekuatan keimanan kita dengan peristiwanya Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu ada dua kata Bu, Isra dan Mi'raj, bukan Misra ya, awas jangan salah ucap. Misro lagi, misro nang ibu-ibu di sini mah campur bahasanya ya. Ada yang Sunda nggak? Ada, hanya beberapa orang ya. Tapi ini sebetulnya daerahnya daerah Sunda, ya. Ibu-ibu campur ya, ada yang dari mana ya? Kurang mungkin ya. Ya. Isra dan asli situ. Itu suatu peristiwa yang dari Pemda. Belakang kantor BPJS ada pesantren Al-Quran. Peristiwa yang menakjubkan. Dua kata Isra dan Mi'raj. Isra artinya berperjalanan, Mi'raj artinya naik. Ada dua kata ya dalam satu kitab Jawharul Kalamiyah dikatakan pengertian Isra adalah sayrun Nabi SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua kata Mi'raj. Mi'raj itu adalah su'uduhu tilkal lailati minal Masjidil Aqsa ila samawat. Yang dikatakan Mi'raj itu adalah naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana Bu? Palestina Al-Quds yang sekarang, yang kemarin baru merdeka. Alhamdulillah. Itu berkat doa kita semua Bu, mudah-mudahan ya. Ya, doa kita juga akan kembali, doa kebaikan kita akan kembali kepada diri. Alhamdulillah. Al-Quds atau Palestina. Apa tadi? Mi'raj adalah su'uduhu tilkal lailati minal Masjidil Aqsa ila samawat. Naiknya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke beberapa langit. Langit itu memiliki tingkatan. Tidak ada yang bisa menempuh langit yang katanya orang bisa duduk di bulan atau duduk di tempat menduduki di bulan. Itu hanya langit keberapa. Ya, ketika Al-Quran sudah menetapkan seperti itu, maka kita harus yakin. Allah bagi Rasulullah SAW dimirajkan, ya diisrakan dan dimirajkan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau ditempuh dengan kapal jet dan sebagainya belum tentu bisa sampai sepertiga malam, belum tentu. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit pertama bertemu dengan Nabi
Adam alaihi, kemudian langit kedua ketiga bertemu dengan para nabi sebelumnya, nabi kemudian nabi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha dia terjadi tawar menawar. Atau pertama Allah merintahkan umatnya melalui baginda Rasulullah SAW sebanyak 50 kali, Masya Allah. Kemudian Nabi Rasulullah Nabi Muhammad SAW menerima aja, balik lagi mau turun tuh, sampai mau turun ke dunia, sampai ketemu Nabi Musa aja. Baginda Rasulullah SAW Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, disuruh baik lagi dengan beberapa balik penawaran. Nah di situ bukan berarti Allah tidak tahu tentang kemampuan manusia, itu hanya sebagai proses saja, sebagai proses yang akhirnya diperintahkan oleh Allah. Yang terakhir adalah lima waktu, boro-boro 50 waktu, 5 waktu aja masih banyak orang yang bahasa Sundanya banyak orang yang ngedul artinya males. 5 waktu aja masih banyak yang males, masih banyak yang bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Bahaya ini ya kalau sampai terjadi syariat Islam mengatur, mewajibkan umatnya sampai 50 waktu. Gimana agak sempat makan makan gitu. 50 waktu, 5 waktu aja masih banyak yang bolong. Sudah ditetapkan 5 waktu, ya, 5 waktu yang sudah ditetapkan, maka itulah yang harus kita terima dan harus kita jalankan ketika ya kita, anak kita, suami kita, ya malas pura-pura menjalani sholatnya. Berikanlah nasihat atau saling menasehati ya. Ibu juga mungkin lagi atau kadang malas pura-pura, ya harus saling menerima, menasehat menuju kebenaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati untuk keselamatan. Jangan sampai dalam perjalanan baginda Rasulullah SAW itu dia digambarkan oleh Allah melihat satu kaum. Semua dikatakan dalam satu kitab David, dikatakan summa ta'ala qaumin turdahu rusuhum. Baginda Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah menjumpai suatu kaum yang kepalanya sedang digeprek. Dinasnya di mana? Bantu-bantu di Di bantu-bantu di sana. Di pesantren apa? Al-Quran Akinan. Di Cibinong Ya, sampai hancur. Ini bukan bohong, bukan cerita atau bukan dongeng. Ini Isra Mi'raj ya. Sampainya kantor BPJS. Kalanya digeprek sampai hancur oleh dirinya sendiri. Sampai hancur kemudian jadi lagi. Digeprek hancur kemudian jadi lagi. Maka malaikat bertanya pada Nabi, man haula'i ya Rasulullah, ini orang apa sih kepalanya dipukulin begini? Kata malaikat nanya ke baginda Rasul. Jawab Rasul, allazina tatasaqul ru'usuhum anis sholatil maktubat. Kata Rasul, ini akibat dari orang yang di dunianya banyak kepalanya itu berat untuk melaksanakan sholat, ya. Itu patokan kita sholat. Patokan ibadah yang pertama adalah sholat. Ketika sholatnya beres, insya Allah ibadah-ibadah yang lain insya Allah akan beres. Indah wala yuhasa wajib abdi wa mutian nabi as sholat itu atau
yang akan dihisab nanti, yang pertama dan utama yang dihisab oleh ya para malaikat nanti kepada kita adalah urusan sholat. Ketika sholatnya beres, insya Allah urusan yang lainnya beres. Siap ya Bu ya? Siap menasihati diri sendiri, siap menasihati suami, anak ya, anak kita ya, jangan sampai lepas dari urusan sholat. Insya Allah ketika sholatnya diperhatiin, insya Allah urusan lainnya akan digampangkan. Kata Allah, kata Nabi, ifajillah yahmaska, peliharalah ngajar di pondok pesantren atau punya pondok pesantren maka Allah akan memberi. Siap Ibu ya? Begitu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa membawa keberkahan dan membawa kita sama-sama ke alam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya alamin. Dan juga mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan amin ya rabbal alamin. Ya zal jalali wal ikram, sallallahu alaihi Muhammad barik wa sallim ya Allah ta'ala bi sahabati Rasulullah Allahumma ala Muhammadin wa syahidil hamdalillah wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma qina najurana wal walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i wal amwat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama Rabbi aghfirna sholihin Rabbi hab lana min dhurriyyatin thayyibatan wa du'a Rabbi ja'alni fi maghfiratin dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a Allahumma tawil qulubana wa sayyid zadana wa nawil qulubana wa sabit imanana wa ahsin amalana wa wazir zafana wa ila al-qari min syari'a wa fi hawajina al-din wa min kulli shay'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzaban nar wa adkhilna bil ma'ruf ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin Qadri subhanallahi wa tasbihuna sa'a wa shay'in alhamdulillahi alamin Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada pelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih pada Bapak Jalan Mukti SAG atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, acara sudah selesai. Alhamdulillah sudah cukup ya. Ibu-ibu, mohon izin. Tadi pas bahas absen ada dapat lotre. Dapat door prize. Kita mulai bagi yang ada angkanya kami persilakan, kami panggil angka